got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Sudah pada makan apa belum? Sudah. Alhamdulillah sudah ya semuanya. Sehat nggak semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke. Selanjutnya Ibu akan mengabsensi ya satu persatu. Yang pertama Nia. Hadir, Bu. Yang kedua Erna. Hadir. Yang ketiga Ica. Hadir. Yang terakhir Intan. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya hari ini, alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya supaya pembelajaran kita lebih barokah. Berdoa dimulai. Amin. Baik, marilah kita buka pembelajaran kita pada kali ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja ya kita masuk ke materi kita. Jadi, sebelumnya ada yang tahu nggak apa materi kita kali ini? Makanan halal, Bu. Oh, betul sekali. Jadi, materi kita pada kali ini adalah makanan halal dan haram dalam Islam. Itu salah. Makanan halal dalam Islam. Jadi ini ya materi kita pada kali ini, makanan halal dan haram dalam Islam. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, Ibu akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, itu peserta didik atau adik-adik mampu memahami terkait definisi dari makanan halal dan haram. Selanjutnya yaitu adik-adik mampu menyebutkan contoh dari makanan halal dan haram. Dan yang terakhir, adik-adik mampu menghafalkan atau melafalkan terkait dalil-dalil dari makanan halal dan haram. Mungkin itu ya tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Nah, setelah tujuan pembelajaran tadi, Ibu akan menyampaikan sedikit terkait rules pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama, Ibu akan menyampaikan atau memaparkan terkait materi makanan halal dan haram dalam Islam. Selanjutnya, kalian akan membentuk beberapa kelompok. Nah, dalam satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Selanjutnya, kalian akan mendiskusikan beberapa pertanyaan yang sudah Ibu siapkan sebelumnya. Selanjutnya, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian diskusikan. Dan yang terakhir, Ibu akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada kali ini. Oke anak-anak, langsung saja kita akan masuk ke materi kita atau pembahasan kita. Jadi di sini kita ada 3 pembahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama ada definisi terkait makanan halal. Makanan halal. Yang kedua ada definisi makanan haram.
terakhir yaitu contoh dan dalil makanan halal dan haram ya. Nah, jadi ini ya pembahasan kita pada kali ini. Sebelumnya ada yang tahu nggak definisi arti dari makanan halal? Nggak tahu Bu. Nah, jadi menurut bahasa, kata makanan berasal dari kata makan. Sedangkan dalam bahasa Arab disebutkan al-at'am atau al-at'imah yang artinya makan makanan. Sedangkan menurut istilah makanan halal diartikan sebagai segala sesuatu makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa makanan halal ini segala sesuatu makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan oleh syariat Islam. Contohnya seperti apa sih makanan halal ini? Nah, contohnya seperti hewan ternak, hewan laut, dan hewan berdasarkan dalil. Contoh dari hewan ternak, contohnya seperti apa? Contohnya seperti sapi, kerbau, unta, kambing, dan bebek. Yang kedua, hewan laut atau hewan ternak, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ikan, cumi-cumi, kepiting, dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir, hewan berdasarkan dalil, contohnya seperti apa? Contohnya seperti kuda, biawak, keledai liar, ayam, kelinci, dan belalang. Mungkin itu ya definisi dan contoh dari makanan halal. Baik, kita beralih ke pembahasan yang kedua, yaitu definisi makanan haram. Sebelumnya ada yang tahu makanan haram itu apa? Makanan yang dilarang oleh Allah. Nah, betul. Jadi kata haram ini berasal dari bahasa Arab yang artinya sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat kita simpulkan bahwa makanan haram ini merupakan makanan atau sesuatu benda yang diharamkan dikonsumsi oleh manusia, terutama umat Islam, dan apabila kita mengonsumsinya maka ia akan berdosa. Contohnya seperti apa sih makanan haram ini? Contohnya seperti binatang buas yang bertaring. Yang kedua, burung yang berkuku tajam. Yang ketiga, binatang yang haram menurut nas Al-Quran. Nah, jadi yang pertama tadi contohnya apa? Binatang buas yang bertaring. Contohnya seperti apa sih hewan itu? Contohnya seperti singa, harimau, serigala, dan lain-lain sejenisnya. Yang kedua, burung berkuku. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti elang, raja wali, dan semua hewan yang berkuku tajam. Yang ketiga, binatang yang haram menurut nas Al-Quran. Contohnya seperti apa sih? Contohnya seperti bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Mungkin itu ya contoh dari makanan haram. Sekarang pembagian kelompok ya. Dalam satu kelompok terdiri dari 2 orang. Baik Bu. Silakan bagi kelompoknya. Nah, selanjutnya Ibu akan menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan kalian diskusikan. Oke? Status
Ya anak-anak, ini ya pertanyaan yang akan kalian diskusikan dengan teman kalian. Iya, Bu. Silahkan diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan pertanyaan di sini. Silahkan. Baik, Bu. Waktu pun habis. Silahkan dari perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok pertama, silakan perwakilan dari kelompok pertama, silakan. Saya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mendiskusikan tentang perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya tentang status kehalalan telur dan susu dari hewan haram. Jadi di sini telur dan susu merupakan bagian dari tubuh hewan. Kan maksud saya itu telur dan susu ini merupakan bagian dari hewan tersebut. Jadi dapat dianalogikan adalah jika daging hewan haram, jika hewan itu haram, maka segala produk atau keturunan atau bagian dari hewan tersebut maka dianggap haram. Termaksud yaitu telur dan susu dari hewan tersebut. Telur dan susu hewan haram berpotensi terkontaminasi dengan daging atau darah hewan tersebut yang jelas-jelas haram. Secara umum, telur dan susu dari hewan haram dikonsumsi diharamkan, namun terdapat beberapa pengecualian dalam kondisi tertentu. Contohnya seperti dalam keadaan darurat, kita tidak mendapatkan makanan. Demikian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah mendengarkan presentasi dari setiap kelompok ya. Dan yang terakhir Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita dari pertama sampai terakhir terkait makanan halal dan haram dalam Islam. Makanan halal merupakan kewajiban bagi umat Islam. Nah, dengan mengonsumsi makanan halal, kita akan mendapatkan banyak manfaat bagi kesehatan fisik kita, mental maupun spiritual kita. Nah, sedangkan makanan haram ini merupakan makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah. Mungkin itu ya kesimpulan dari pembelajaran kita dari pertama sampai akhir. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung pembelajaran kita. Dan untuk pertemuan selanjutnya, ibu meminta kepada murid-murid untuk menghafalkan dalil ya terkait dari makanan halal dan haram. Baiklah, kita tutup pembelajaran kita pada kali ini dengan sama-sama melafalkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Behind scene.